Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik dari tempat ini maupun yang di rumah yang sedang menyaksikan ibadah ini, mari kita persiapkan hati kita, hidup kita, supaya hari ini kita menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Nanti kita panggil Bapak Ibu Esther untuk pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kami menghampiri tatamu yang kudus untuk kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu atas hidup kami. Saat ini kami mau memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan melalui ibadah kami. Saat ini kami menyerahkan rekan-rekan kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Engkau pakai tim musik, tim tamborin, tim pemuji. Tuhan mengurapi mereka dengan urapan yang baru, dengan kuasa pujian dari tempat yang maha tinggi. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi, berikan hikmat, pewahyuan yang baru daripada-Mu Tuhan. Bukan lagi karena kepintarannya, tetapi karena urapan Tuhan ada padanya. Amin. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang masih di tengah perjalanan. Engkau mempercepat langkah mereka. Amin. Sehingga kami bisa bersama-sama memuji, mengagungkan nama Tuhan. Saat ini kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk berkarya di tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat hambanya. Mari saudara-saudaraku bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Hingga hari ini kita ada bersama-sama teman. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur menyembah-Mu, memuja-Mu tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Mari kita angkat pujian kita. Oh, haleluya, kita katakan Kau yang dari Rabasika para temukan kasih Tuhan yang kuat, yang selalu melindungi.
kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau Tuhan yang jauh dariku. Ku dengar jawab-Mu, jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu, yang selalu Tuhan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, indah Kau Tuhan, mengarah pelindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sungguh indah, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan lebih dalam lagi, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara pelindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Katakan sekali lagi, sungguh indah, indah Kau Tuhan, kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
mengutuhkan. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber penghiburan kami. Haleluya. Angkat suaramu, jangan berdiam diri. Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Allah penghiburan kami, Engkau Allah perisai kami, Engkau jaminan hidup kami. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang dahsyat, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Haleluya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Yang percaya hari ini diberkati, katakan amin. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Siap memuji Tuhan? Amin. Percaya hari ini berkat Tuhan turun buat kita semua. Amin. Amin. Mari kita katakan ini tahunnya Bea. Dengarlah sang kabar membawa pembebasan bagi setiap orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, katakanku bebaskan kawan. Katakan ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Katakan yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Mari kita angkat pujian ini lebih bersuka cita. Amin. Saudara, dengarlah sang kabar membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, katakanku bebaskan kawan. Katakan ini tahun pembebasan, tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Katakan yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini
tahun pembebasan. Katakan lagi, sekali lagi, ini tahun pembebasan. Tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompatlah bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara, kasih nama Yesus. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nanti yang berdoa untuk persembahan Ibu Lisda Siburian, yang buku persembahan Bapak Demostrius dan Bapak Yosef. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau begitu baik, luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dapat datang ke tempat ini Tuhan. Semua karena tuntunan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Untuk kami datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan persembahan kami menjadi persembahan yang kudus Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati Tuhan yang tidak bisa memberi juga pada saat ini Tuhan. Biar mereka bisa memberi kembali, dia akan datang Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau Bapa yang tidak pernah berkehabisan berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita ke pujian kita. Sungguh ku bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan pintu pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki, kadang-kadang berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Apa yang aku miliki berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih atas persembahan saudara. Biar Tuhan yang memberkati. Sebelum firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebentar kesaksian dari Bapak Pran.
Baiklah semuanya, shalom. Shalom. Pagi hari ini saya dikuatkan dengan firman Tuhan yang disampaikan hambanya Timi. Terima kasih ya. Tentang kekhawatiran saya. Sebenarnya ada 3 agenda yang akan saya hadapi ini tentang khawatir ya. Yang pertama ya tentang pernikahan saya dengan istri saya. 28 tahun saya secara negara belum sah. Tetapi puji Tuhan, kemarin Jumat jam 10 pagi saya sudah sah. Amin. Jadi itu adalah kekhawatiran saya hilang satu. Nah, semua itu adalah berkat karunia Tuhan juga. Ya, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Freddy. Kalau dari orang lain saya dimintain 5 sampai 6 juta. Tetapi oleh hambanya Pak Freddy sekali lagi dan keluarga saya ucapkan terima kasih ya. Hanya 500.000 dan itu pun hanya sudah makan siang. Nah, kekhawatiran saya yang kedua, Pak Gem. Saya merasa gagal menghadapi tahun 2022 ya. Saya khawatir tentang anak saya. Saya belum bisa memberikan Elizabeth. Kalau Nathan sudah DP. Nah, Elizabeth rumah juga belum. Tetapi sekali lagi kekhawatiran itu hilang walaupun tanah yang dekat mama pertua saya milik MCK itu hanya panjang lebarnya 3 kali 8. Tapi puji Tuhan tahap pembangunan sedikit demi sedikit akan selesai. Amin. Nah, kekhawatiran kedua, kekhawatiran ketiga Pak Gem. Besok saya akan sidang di pengadilan, saya tidak sebutkan sidangnya. Saya minta topangan doanya agar saya disahkan sebagai keluarga Tan, bukan setan Pak, keluarga Tan ya Pak ya. Keluarga Tan, bahwa saya adalah penerus waris di daerah Raja. Jadi saya sekali lagi nanti setelah firman Tuhan, tolong bantu dalam doa, topang saya biar besok jam 9 saya mampu. Walaupun sidang itu hanya titik. Tetapi sekali lagi saya tetap minta doa karena menghadapi sidang itu perlu kekuatan ya nggak pernah saya menghadapi dipanggil sidang kan pede. Tadi saya ibadah pede pagi nggak percaya nggak pede Bu Pak hambanya Timi nggak pede. Tetapi setelah mendengar firman Tuhan jangan khawatir saya pede. Makanya ibadah kedua saya semangat. Nah yang ketiga kekhawatiran saya masih ada Pak Gem dan sidang jemaat ya. Mungkin Bapak Ibu semua saudara-saudara di bulan Maret ini terjadi transaksi. Tetapi jujur kekhawatiran saya ada. Rasa takut saya ada dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 2 hari yang lalu larang ngotot jam 2 saya bangun. Jam 2 malam saya bangun. Saya takut keluarga saya dalam ada yang tidak bertanggung jawab. Jadi apapun nanti hasilnya tolong bantu saya doa untuk menghadapi semua ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu kalau tidak dukung dalam doa. Karena biar gimana pun adalah segala-galanya adalah Tuhan. Jadi saya serahkan semua pada bulan 3 ini. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti sanggup tolong saya. Jadi saya nanti di akhir ibadah, tolong bantu doa saya untuk Ibu Lina dan Ibu Liana. Kalau Ibu Liana kan gak diiniin ya. Jadi semua yang namanya santet, yang namanya telo itu saya takut sekali. Tetapi percayalah, Tuhan akan menjaga semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesaksian Pak Pran. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga keluarga ini. Amin. Sehingga apa yang mereka rindukan atau doakan selama ini, bulan-bulan ini tercapai. Amin. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Biar firman Tuhan yang kita dengar hari ini dapat bertumbuh, berakar dalam hati kita. Sehingga kita memperoleh berkat-berkat yang lebih indah daripada Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, ku tetap cinta, ku tetap setia.
yang Tuhan tak beri padaku, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Seluruh hidupku dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Katakan terlalu takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Katakan ku persembahkan, seluruh hidupku dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selamanya. Katakan sekali lagi, terlalu banyak. Rasakan kepada hambanya yang Tuhan tak beri. Sama-sama katakan seluruh hidupku. Amin. Dan ku tetap mencintaimu, tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat tanganmu, katakan terlalu banyak yang kau sadar pada hari ini bahwa Tuhan terlalu banyak melakukan segala hal. Angkat tanganmu, katakan takkan mungkin Tuhan ku dapat balas. Takkan Amin. Balas dari apa yang ku miliki. Katakan ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku ya Tuhan, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua sembah Dia. Oh, haleluya. 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 Yes. Ora syakana marasyakana 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 marasyakana. Ora kana marara kana makana marara syakiki. Mari teman. Mari kita semua Bapak Ibu sembah Dia, undang hadirat Tuhan. Oh, haleluya. 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 Yesus.
percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya Tuhan, kekhawatiran kami yang besar, tetapi Engkau juga lebih besar daripada kekhawatiran kami Tuhan. Pada hari ini kami telah memuji dan menyembah nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami lewat setiap firman-Mu. Berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu. Kau berikan hamba-Mu perkataan-perkataan yang baik, yang mampu dicerna oleh jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Sehingga kami pulang bukan membawa tangan kosong. Kami pulang membawa iman yang besar. Untuk kami bagikan dan kami lakukan dalam perjalanan kami mengikuti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang beracara pada hari ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Shalom. Masih kurang semangat. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Sama-sama katakan haleluya. Kurang semangat. Haleluya. Haleluya. Wah, kurang semangat minggu ini ya. Anak-anak muda, shalom. Shalom. Ini yang berjiwa muda. Kalau anak-anak muda dulu. Anak-anak muda. Dikit ya. Anak-anak muda. Yang berjiwa muda. Iya, lebih banyak orang mau jadi anak muda, tapi anak mudanya sendiri maunya jadi orang tua. Nah, kebalik. Oke, hari ini kita sesuai dengan janji saya. Setiap bulannya kita akan belajar bagaimana ciri-ciri kenapa orang pilihan itu gagal. Kenapa iman yang Tuhan berikan, kenapa janji yang Tuhan berikan pada orang-orang pilihannya itu bisa gagal. Yang pertama, apa? Banyak alasan. Yang kedua, ragu-ragu. Yang ketiga, Overthinking. katakan overthinking. 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 Sama-sama katakan overthinking. Overthinking. Iya, setidaknya Amen. kita tahu jangan hanya yes no, tapi overthinking ya kan. Katakan kanan kiri, kamu belajar bahasa Inggris hari ini. Iya kan? Iya, jangan dua kosakata doang. Yes, no, tapi tambah satu lagi over. Katakan gila, keren banget saya. Ya kan? Oke, next. Apa itu overthinking Bapak Ibu? Saya ambil dalam satu kutipan artikel yang ditulis oleh psikologi Gajah Mada kalau nggak salah. Overthinking adalah menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan suatu hal dengan cara yang merugikan. Serta overthinking dapat berupa ruminasi dan khawatir. Ya kan? Overthinking berpikir yang berlebihan. Kita berpikir menggunakan terlalu banyak waktu. Artinya dalam kita berpikir kita punya waktu-waktunya. Ya kan, tapi kalau overthinking ini berarti terlalu banyak waktu yang digunakan. Cuman untuk apa? Berpikir. Halo? Masih sadar? Amin. Oke. Overthinking berarti ada banyak nih. Yang pertama adalah waktu. Yang kedua pemikiran. Ya kan ada dua. Yang iblis saat ini mau merusak anak-anak Tuhan pilihan-pilihannya. Ya kan? Jangan santai dulu. Kita mungkin sudah bertobat. Kita mungkin sudah melakukan hal-hal baik. Tapi kita jangan sampai lengah. Karena apa? Iblis gak mau masuk neraka sendirian. Tapi dia mau mengajak kita. Orang-orang pilihan Tuhan, katakan kanan kiri, iblis mengintai kamu. Iblis mengintai kamu. Iya kan? Yang pertama waktu. Ketika kita berpikir berlebihan, bukan hanya pemikiran kita yang disita, tetapi juga waktu. Nah ini bahaya. Sehingga apa? Kita nggak ada lagi pemikiran-pemikiran tentang firman Tuhan. Karena sibuk mikirin masalah. Ketika kita sibuk pikirin, aduh utang saya belum lunas. Aduh cicilan saya masih banyak. Aduh bagaimana ini saya kerja nggak bisa kerja, bensin habis, nggak ada uang, ente. Iya kan? Kita mikirin hal-hal itu setiap pagi. Setiap pagi mau berangkat bekerja, aduh hari ini deadline lagi untuk
kerjain kerjaan ini. Aduh hari ini deadline lagi bayar ini uang kontrakan. Bagaimana ya Tuhan kalau enggak saya diusir, kemarin udah janji 1 minggu lagi, udah diundur 1 minggu lagi, saya belum dapat uangnya. Sehingga apa? Kita membuang-buang waktu kita. Karena apa? Overthinking. Overthinking. Katakan kanan kiri, karena overthinking. Karena overthinking. Sehingga apa? Waktu yang kita punya itu terbuang sia-sia. Harusnya kita sudah baca firman Tuhan. Harusnya kita sudah menyanyikan lagu. Tapi pas nyampe gereja duduk, aduh kompor belum dimatiin. Padahal lagu udah sampai ref. Karena apa? Overthinking. Oke, next dulu. Kita baca dulu firman Tuhan sama-sama. Matius 13 ayat 22. Bapak Ibu, anak-anak muda gak usah lagi cari di handphonemu. Lihat di layar, yang di belakang ada di atasnya juga. Oke, 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tengah semak semak duri, duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Amin. Kata tidak berbuah ini berarti firmannya tumbuh gak? Tidak. Tumbuh. Firmannya tumbuh. Bagaimana buah itu ada kalau gak ada pohonnya? Betul ya? Paham gak sampai sini? Yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Itu. Siapa? Katakan saya. Lalu apa? Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Menghimpit firman itu. Katakan menghimpit saya. Menghimpit saya. Sehingga saya tidak berbuah. Karena apa? Karena kita khawatir. Karena kita overthinking. Ya kan biar keren, overthinking. Ya kan? Karena apa? Karena kita cuma bisa mendengarkan aja. Bertumbuh gak? Bertumbuh. Firman Tuhan hafal gak? Hafal. Yang pertama banyak alasan, yang kedua ragu-ragu, yang ketiga overthinking. Tetapi ketika masalah menghimpit, ketika kita punya segalanya, kita sudah mendapatkannya. Kalau kita ditabur di dalam semak-semak duri, maka ketika kekhawatiran itu datang, kita tidak berbuah. Saya katakan minggu pertama, Tuhan menguji kita. Tuhan membuat cobaan itu ada, mengizinkan cobaan itu ada, bukan untuk menguji kita. Iman kita seberapa besar, tidak. Tetapi menguji kita apakah kita bisa berbuah di tengah-tengah masalah atau tidak. Ya. Apakah iman kita naik level atau stuck aja di situ. Nah, jadi bukan berarti, oh Tuhan uji saya berarti Tuhan ngetes iman saya. Enggak, Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu seberapa kuatnya iman kita. Amen. Namun dia mendatangkan, mengizinkan masalah itu terjadi untuk apa? Membuat kita semakin naik, bukan Amen. Semakin turun. Amen. Katakan kanan kiri, kamu harus naik bukan turun. Kamu harus naik bukan turun. Amin. Amen. Oke, next. Saya katakan di sini pikiran negatif belum tentu salah. Namun yang terpenting bagi kita adalah menyadari bahwa kita memiliki kendali atas pikiran tersebut. Apa aja yang kita kendalikan? Pertama pikiran. Kedua perasaan. Hati. Yang ketiga perilaku. Saya pernah katakan kalau kita sukacita itu keputusan atau bukan? Keputusan. Sehingga apa? Kalau kita sakit hati itu apa? Keputusan. Bukan hal yang datang tiba-tiba tetapi keputusan. Saya mau ingatin iblis ada di mana? Ada di mana-mana, tetapi iblis tepat di bawah kaki kita. Ya. Sehingga apa? Kalau kita biarkan iblis untuk naik, maka kita mengizinkan hidup kita diatur oleh iblis. Ya kan? Ular di mana? Di atas atau di bawah? Di bawah. Ya kan kalau ada ular di sini kan gak mungkin ular terbang. Betul atau tidak? Sehingga apa? Kita dapat menginjak ular, sama halnya seperti iblis. Dia tidak ada di kuping kita. Tetapi dia ada di... Kenapa bisa di kuping? Karena diizinkan. Paham? Amin. Amin Bapak Ibu? Amin. Iya. Agresif kalau mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman itu masuk. Amin. Oh, masuk.
Amin. Gitu dong. Harus gitu, jangan lemas-lemas. Ketika pujian, ini tahun pembebasan, mukanya masih dibelenggu, ini tahun pembebasan. Tapi harus, ini tahun pembebasan, amin. Amin. Gini, ini kan enak dengar firman Tuhan, amin. Nah, firman Tuhan berkata pikiran itu bisa kita kendalikan. Perasaan kita bisa kita kendalikan. Ketika kita melihat orang ada di tengah jalan, di pinggir jalan, lumpuh minta-minta, kita pasti berpikir, kasih atau tidak. Tidak mungkin langsung tiba-tiba langsung gini. Ya kan? Benar gak? Ya. Pasti kita pikirkan dulu nih, kasih gak ya? Cukup gak ya? Ada berapa gak ya uang saya di dompet? Ada 2.000-an gak ya? Ada 100 ribuan gak ya? Benar atau tidak? Nah. Sehingga apa? Ketika masalah datang, ketika kita diomongin orang, hak kita bisa marah. Tetapi kita yang mampu mengendalikan. Apakah kita ikut, menunjukkan diri kita bahwa saya lebih hebat daripada kamu. Atau kita menunjukkan bahwa Tuhan yang hebat. Amin. Pikiran-pikiran negatif ini yang dapat merusak. Makanya iblis bukan menyerang kaki Bapak Ibu. Iblis bukan menyerang tangan Bapak Ibu. Tapi iblis langsung masuk ke pikiran. Lewat apa? Lewat telinga bisa. Lewat apa yang kita lihat bisa. Lewat perasaan bisa. Tetapi kita mampu mengendalikan. Artinya jangan bilang, iblis ini gak bisa dikendalikan. Jadi saya jatuh dalam dosa. Tidak. Katakan kanan kiri, tidak. Tidak. Ya kan? Amin. Oke, next. Dampaknya apa? Saya mau kita belajar dampak dari overthinking ini apa sih? Bahaya gak untuk kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, saat menghadapi masalah, kita menjadi tidak fokus dan mencari jalan keluar yang dalam mencari jalan keluar yang benar. Sehingga apa? Kita memikirkan hal-hal yang negatif. Kalau saya ngomong sama dia tentang masalah saya bakal ditolong atau enggak? Dia mah enggak. Dia mah itu jahat. Pasti saya bukannya ditolong malah dicibiri di tengah-tengah. Saya malah dipojokin. Allah, kamu berharap. Enggak ada itu semuanya. Karena kita bercerita kepada manusia. Karena apa? Karena kita overthinking. Sehingga apa? Kita tidak mampu fokus. Tuhan, ini masalah begitu berat, jalan keluarnya mana? Kita keliling dalam masalah, kita keliling. Kalau kita mau ke depan KKGJ, kalau kita nggak ngelihat ya udah kita nggak akan berjalan kemana-mana. Kalau kita nggak melihat jalan yang benar, kita akan stuck di sana, ya kan? Apalagi kalau udah masuk sini, aduh kayaknya jalan buntu, padahal di sana ada jalan muter balik. Kalau kita nggak coba, kita tahu nggak ada jalan putar balik? Tidak. Tetapi karena kita melangkah, karena kita fokus. Tetapi kalau di dalam mobil udah istrinya, kan udah saya bilang jangan ikutin GPS itu salah. Jangan ikutin dong. Kita udah stres di dalam mobil, udah banyak pikiran. Sehingga apa? Kita mau jalan pun susah, nggak fokus. Sehingga iblis membuat kita kecelakaan. Nah, hati-hati. Katakan kanan kiri, kamu hati-hati. Kamu harus hati-hati. Yang kedua, susah untuk membuat keputusan. Nah, ini yang paling bahaya. Kalau kita sudah overthinking dalam mengatasi masalah anak-anak pun kita nggak bisa. Karena apa? Kita udah dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif. Sehingga kalau anak ngomong apa kita langsung tampar. Istri kita ngomong apa kita langsung tampar. Kita tendang, kita pukulin, kita omelin, kita caci maki. Karena apa? Kita overthinking. Ya kenapa sih dia nih? Ya kan? Karena kita overthinking sehingga kita gak bisa. Sabar ya, kita cari jalan keluar yang benar. Karena kita overthinking. Yang ketiga, dihantui rasa menyesal. Karena kita gak bisa mengambil keputusan yang baik sehingga kita sulit tidur. Siapa yang pernah sulit tidur? Katakan kamu overthinking itu. Iya. Kamu overthinking tuh makanya susah tidur. Kamu pikirin sakitmu sih. Kamu pikirin anakmu sih. Kamu pikirin ini sih. Berlebihan kamu tuh. Apalagi ibu-ibu ya kan anaknya belum pulang. Boro-boro bisa tidur. Betul.
Betul gak ibu-ibu? Iya, kalau bapak-bapak mah tidur aja. Ya bapak-bapak? Oh enggak juga. Berarti bapak-bapak yang baik menemani istrinya enggak tidur gitu. Nah ini yang salah juga, harusnya tenangkan gitu, amin. Ketika kita overthinking, kita nggak bisa membuat keputusan, maka jalan kita salah, kita dihantui rasa menyesal. Aduh, harusnya saya nggak masukin dia ke sekolah sana, jadinya dia rusak, jadinya dia buruk. Harusnya saya masukin ke sekolah B supaya dia bisa baik anak saya. Dihantui rasa menyesal, sehingga apa? Kita kesehatannya menurun, darah tinggi naik, makan daging babi darah tinggi naik, apalagi makan daging anjing, aduh, gula naik, asam urat naik, sehingga apa? Iblis ketawa, hahaha, akhirnya kamu masuk jebakan Batman kalau kata Pak Gem. Karena apa? Karena kita overthinking. Katakan kanan kiri, jangan khawatir. Jangan khawatir. Iya. Oke, next. Lalu bagaimana cara mengatasi overthinking? Oke, kita bersama-sama. Yang pertama, kita harus berserah bukan? Menyerah. Katakan kanan kiri, kamu saat ini berserah atau menyerah? Kamu saat ini berserah atau Iya. menyerah? Kita mendengarkan firman Tuhan juga harus berpikir, apakah saya berserah atau menyerah nih Tuhan? Ya. Coba kita baca firman Tuhan dulu ya. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Sebaliknya sama dengan kita. Dia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus dicobai ya? Dicobai. Berkali-kali, bukan hanya 3 kali, 4 kali, enggak. Tapi berkali sampai akhir hidupnya dia dicobai. Untuk apa? Untuk menguji. Apakah imannya kuat? Apakah imannya bertumbuh? Ya kan? Dia tidak melakukan dosa sedikit pun. Bahkan sampai akhir hidupnya dia bilang, Tuhan kalau bisa lalukanlah ini. Langsung skip aja, langsung ke kematian, langsung penguburan lah Tuhan. Cabut aja langsung cep gitu. Kan bisa Tuhan, gak perlu disiksa, gak perlu keluar darah. Tapi dia bilang apa? Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dalam hidup ini kita seringkali mengeluh, bagus mengeluh kepada Tuhan. Tetapi keputusan kita tetaplah keputusan Tuhan. Firman Tuhan, Yesus dicobai berkali-kali. Tetapi dia berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh pergi, dia pergi. Kalau Tuhan suruh diam, dia diam. Kalau Tuhan suruh serahkan nyawamu, dia serahkan. Tuhan tidak pernah diambil nyawanya, tapi dia menyerahkan. Ini saya. Bawa saya. Berserah. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Amin. Untuk apa? Untuk menolong kita dalam kekhawatiran. Amin. Untuk apa? Mengangkat kita dari tempat yang gelap. Amin. Katakan amin. Amin. Jadi hari ini jangan khawatir. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri yang bersama kita. Amin. Amin. Ikuti firman Tuhan. Bukan kita mengikuti Allah yang benar-benar kudus, suci. Dia gak pernah berbuat dosa makanya kita sembah. Tidak. Tapi karena dialah Allah. Dialah memang udah diuji. Bukannya dia lepas dari cobaan. Dia tetap dipantau, tetap dipantau, tetap dipantau oleh iblis. Supaya apa? Rencana Bapa gak gagal. Saat ini juga kita orang-orang pilihan Tuhan. Dan Amen. iblis ingin menggagalkannya. Ya. Dengan cara apa? Yang ketiga adalah pikiran. Pikiran kita dirusak oleh iblis, dibuat rusak, dibuat negatif thinking. Pikiran-pikiran negatif dimasukin terus lewat telinga. Hati-hati, istrimu gak pulang pasti istrimu sama laki-laki lain. Hati-hati loh, suamimu pasti di kantor tuh bukan lembur tapi mesra-mesraan sama sekretarisnya tuh. Pikiran-pikiran sehingga istrinya, halo papi di mana? Pulang dong, aku kan kangen. Lembur mulu. Uangnya gak ada, bohong kamu ya. Pikiran sehingga apa? Suami istri bisa cerai. Karena apa? Overthinking. Ya kan? Nah yang kedua.
adalah kelilingi pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Amen. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jangan fokus kepada setiap masa lalu yang dibelenggu. Masa lalu kita mungkin kita lihat, aduh saya mengecewakan istri saya. Aduh masa lalu saya mengecewakan anak saya. Saya mengecewakan suami saya. Saya mengecewakan orang tua saya. Tapi saya mau katakan jangan fokus terhadap masa lalu. Tetapi fokus pada firman Tuhan. Kelilingi pikiran kita dengan firman Tuhan. Hari ini kita di tempat ini bukanlah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi hari ini kita datang untuk melepaskan segala dosa kita yang belenggu. Amin. Yes. Makanya lagunya bilang apa? Tahun Pembebasan. Katakan kanan kiri, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun, dari mana tadi? Ini tahun pembebasan. Ya semua. Ini Amin. tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Katakan yang lumpuh dan yang buta. Yang lumpuh Dan yang buta. apa ini? Loncatlah bersorak. Amin. Sebab Ini tahun pembebasan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Tahun ini tahun pembebasan. Setiap tahun pasti adalah tahun pembebasan. Bagi siapa? Bagi kita yang siap. Makanya mendengarkan firman Tuhan jangan ada yang tidur. Amin. Ya, jangan ada yang main handphone. Ya. Karena apa? Firman Tuhan itu bukan hanya meningkatkan iman kita, tetapi jasmani kita. Amin. Sehingga apa? Kita sehat dalam berpikir, sehat Amin. dalam bertindak. Amin. Amin. Ketika kita ikuti live streaming pagi, live streaming malam, Pak Gembala, jangan lupa tetap baca firman Tuhan. Amin. Mungkin Pak Gem bilang satu ayat, tetapi kita tetap lakukan setiap hari satu pasal, satu Amin. hari. Ya. Ya kan, supaya apa? Kita menggali terus iman kita. Ya. Mengsehatkan terus iman kita. Kalau iman sehat, jiwa sehat, maka kehidupan kita juga sehat. Amin. Amin ya. Yang ketiga, berfokus pada hal yang baik. Nah, kita coba buka dulu Filipi 4 ayat dan ke-8. Oke, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semua. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ya kan, cara mengatasi overthinking gimana? Pikirlah hal-hal yang baik. Amin. Ketika ada orang yang mengadu domba kita kepada sahabat kita, kepada saat keluarga satu dengan keluarga yang lain, pikirkanlah hal-hal yang baik. Amin. Sehingga apa? Kita mengambil tindakan dan meresponi setiap tindakan dengan cara memikirkan kebaikan. Memang perlu dalam bisnis itu ada positif dan negatif. Ada keuntungan dan pengeluarannya, kerugiannya. Ya kan? Namun saya mau katakan dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, jangan pikirkan hal-hal negatif terlalu banyak. Tetapi semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Pikirkanlah semua itu. Amin. Amin. Jangan bilang, jangan terlalu berharap sama orang. Karena apa? Orang dapat mengecewakan kita. Pikirkanlah, aduh Tuhan, aku tahu ini masalah terlalu berat. Aku mau datang kepadamu. Aku tahu dia pasti bantu saya. Tapi saya tahu ketika pertolongan daripadamu tidak pernah terlambat. Amin. Orang dapat membantu kita sebatas mereka membantu. Sebatas mereka bisa. Tetapi Tuhan, apapun masalahmu, kekhawatiranmu, kalau kita serahkan pada Tuhan. Kelilingi pikiran kita dengan firman. Dan kita fokus kepada hal yang baik. Maka mujizat itu terjadi. Amen. Katakan amin. 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 Saudara bilang, tapi kenapa istri saya gak pulang-pulang? Tapi kenapa suami saya itu pulangnya jam 12 malam? Anak saya apalagi, aduh disuruh beli garam aja susah. Ngeluh.
Iya kan? Aduh, anak saya apalagi kalau saya suruh gereja, gemesin deh. Apalagi suami saya lebih gemesin. Saya pengen cubit pipinya sampai kebuka pipinya. Nah, kejam. Karena apa? Karena kita sudah dirasuki oleh pikiran-pikiran negatif. Bukan pikiran-pikiran yang baik. Tetapi saya mau katakan pada hari ini, iblis ada di mana? Di mana-mana. Di bawah kaki kita. Sehingga apa? Ketika kita mengalami masalah, ingat Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Katakan amin. Garis bawahi Alkitab Roma 8 ayat 28, ketika ada masalah engkau percaya Allah turut bekerja. Amin. Ketika ada masalah engkau bilang, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ada yang datang, kamu tahu gak, kamu diomongin dia loh, kamu dijelekin dia loh. Kita berpikir, aduh padahal udah saya tolong, kenapa dia jelekin saya? Nyanyikan lagu ini. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan kau tetaplah Allah, kau tetaplah Allah penolongku. Katakan walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Ketika ada masalah, jangan takut. Amin. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja. Amin. Dalam bisnis kita, Allah turut bekerja. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari kita, anak kita, suami kita, istri kita, Allah turut bekerja. Amin. Amin. Katakan amin. Amin. Next, yang terakhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. ketertiban. Amin. 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 Ketika roh ketakutan menghampirimu, kau bilang, dalam nama Yesus, engkau pergi dalam hidupku. Amin. Ketika roh-roh yang lain, yang berbeda, yang bukan mendatangkan kekuatan, malah menjatuhkan kita, tengking dia dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau ubah bukan karena kesehatan. Kau yang habis merokok, kau ingin Tuhan saya ingin lepaskan rokok ini. Jangan pikirkan hal itu, tapi bilang sama Tuhan karena saya tahu saya harus hidup kudus, saya mau hidup kudus. Amin. Kalau kita cuma fokusnya dalam masalah, dosa dan dosa, kita akan jatuh. Ya. Tetapi kalau kita fokus, ada Tuhan yang turut bekerja. Ingin melangkah ke hal yang buruk pun kita mundur lagi. Ingin melangkah kembali kepada masa lalu kita, kita maju lagi. Karena Amen. apa? Karena kita tahu Allah turut bekerja. Amen. Katakan kanan kiri, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Amin. Amin. Jadi pulang hari ini, pulang dari tempat ini, engkau jangan khawatir. Ya, karena apa? Allah turut bekerja. Haleluya. Mungkin kekuatan kita terbatas, kekuatan itu tidak pernah terbatas. Amin. Dan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Sama-sama katakan, ajar ku berserah. Ajar ku berserah hanya padamu. Katakan dan minta sama Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang. Amin. Ajarku berharap, ajarku
Kita tetap dalam doa kita. Hari ini apapun masalahmu, kekhawatiranmu, serahkan sama Tuhan. Yang ada di rumah maupun di tempat ini, ingat apa kekhawatiranmu pada hari ini. Katakan sama Tuhan, Tuhan ajar kami mengerti bagaimana rencanamu dalam hidup kami. Tuhan ajari kami mengerti dalam berjalan bersamamu. Bagaimana rencanamu jadi dalam hidupku, ajari aku mengerti. Mari sama-sama katakan amin. Dalam segala terang firman-Mu, ajarku berharap, ajarku berharap hanya padamu. Mari sama-sama katakan, Bapakku ajaib dalam segala rencanamu. Bapakku, amin Tuhan, ajaib dalam rahasia kamu. Amin. Tuhanku, Tuhanku, amin. Perbuatanmu, mari angkat tanganmu, katakan Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Jemaat saja di atas masalahmu katakan, Bapakku ajaib, segala janganmu. Di atas masalahmu engkau tahu Tuhanku hebat. Amin. Perbuatanmu, segala masalah yang kau hadapi pada hari ini, katakan Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadi. Kau yang sakit pada hari ini, percaya bahwa Tuhan sembuhkan kau. Katakan Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Katakan yes. Mari Bapak Ibu yang bisa berbahasa roh, mari sembah Dia. Orang syakana marah syakana. Engkau yang hadir pada hari ini, mari sembah Tuhan. Yang bisa berbahasa roh, gunakan bahasa tersebut. Mari sembah Dia. Yes. Orang syakana marah syakana. Doa minta sama Tuhan. Tuhan, aku perlu. Tuhan, aku perlu mujizat-Mu ya Tuhan. Orang syakana marah. Yes. Amin. Mari semua jangan ada yang lihat kanan kiri. Lihat Tuhan ada di depanmu. Tuhan ingin masuk dalam kehidupanmu. Tuhan ingin mengatasi kekhawatiranmu. Tuhan ingin mengatasi kekecewaanmu. Tuhan ingin mengatasi rasa sakit hatimu. Pada hari ini katakan sama Tuhan, Tuhan forgive me God. Ampuni aku ya Tuhan. Orang syakana marah syakana marah syakana. Yes. Semua sembah Dia. Oh haleluya. Haleluya. Yes. Orang syakana marah. Tuhan jamah kami, jamah hati kami Tuhan, pulihkan hati kami Tuhan, pulihkan hidup kami ya Tuhan.
semua Tuhan. Lawat kami semua Tuhan. Oh, rakana marala syakana marala syakana marala syakana marala syakana. Oh, rakana marakana 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 marakana. Yes. Oh, rakana marakana 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 marala syakene marala syakene marala syakene marala. Semua sembah Dia. Ora kana marala rata kana marala lala syakana marala syakana maramo. Ora kana marala rata kana marala lala kana marala syakana marala syakana. Ora kana marala rata kana marala kana. 1 menit kau katakan apa kekhawatiranmu pada Tuhan pada hari ini. 1 menit saya kasih waktu kita untuk mengatakan apa kekhawatiranmu pada hari ini. Katakan sama Tuhan dalam penyembahanmu. Dalam penyembahanmu katakan seluruhnya sama Tuhan. Katakan amarah syakana amarah syakana. Percaya bahwa Tuhan menjawab. Apa yang kau perlukan pada hari ini katakan sama Tuhan. Amarah syakana amarah syakana. Orakana marala ratakana. Yes. Amin. Bapakku ajaib serencanamu. Amin. Katakan Tuhanku perbuatanmu. Sekalipun masa dalam hidup kami tahu Tuhan Engkau sanggup mengadakan segalanya. Yes. Ku perlukan menurut kehendakmu. Katakan terjadi. Dengan sungguh-sungguh katakan Engkau sanggup melakukan. Engkau sanggup, amin, mengadakan segalanya. Yes. Tidak ada satu buat Tuhan. Tidak ada satu yang terlewat. Amin. Yes. Terjadilah menurut kehendakmu, biarlah terjadi. Katakan kehendakmu. Yes. Terjadilah. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Sama-sama kita sorakan kemenangan. Haleluya. Sorakan haleluya. Hari ini yang menang sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Yes. Bapakku, Engkau yang ajaib. Kami percaya segalanya. Tidak ada yang satu pun terlewat. Engkau pasti mengadakannya. Hari kami bawa segala pergumulan kami, segala kekhawatiran kami, segala sakit hati kami, segala kekecewaan kami, segala roh-roh yang tidak membuat saya bangkit, saya serahkan sama Tuhan. Saya tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami menang. Hari ini kami menang di atas masalah. Hari ini kami menang di atas segala kekhawatiran. Iblis tidak dapat mengacaukan iman saya kepada Tuhan. Iblis tidak dapat mengacaukan iman kami kepadamu. Karena kami tahu iblis hanya ada di bawah kaki kami, bukan di pikiran kami. Tetapi pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau ada dalam hati kami, dalam pikiran kami. Sehingga kami tidak berada dalam tengah-tengah semak duri, tetapi kita dalam tempat yang subur. Sehingga kami dapat berbuah manis di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah berbicara pada hari ini kepada kami. Terima kasih atas firman yang hebat, yang ajaib dan dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami telah berdoa dan yang sudah diberkati oleh Tuhan dan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita, silakan duduk. Saya serahkan kepada penggembala. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Iya, Bapak Ibu diberkati. Amin. 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 Iya. Berarti nanti malam bisa tidur ya? Ya. Haleluya. Karena nggak bisa tidur karena banyak pikiran. Khususnya pikiran yang berlebihan. Setiap kita pasti ada pikiran dan pikirannya itu bermacam-macam. Ya, sudah diterangkan tadi, ada pikirannya, waduh ini anak-anak masa depan gimana? Ya kan, bayar kontrakan, waduh rumah belum selesai padahal biaya sudah menipis. Waduh ini cicilan, banyak hal yang dipikirkan. Tetapi tidak salah kita memikirkan itu semua. Tetapi yang salah kita berlebihan pikirannya, amin. Haleluya. Firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah sehari, untuk besok urusannya Tuhan. Yang penting berjalan dalam rencana Tuhan pasti aman. Amin. Haleluya. Iya, memang saya sudah alami 2 hari nggak bisa tidur. Memang susah sekali, sakit sekali orang yang nggak bisa tidur. Jadi Tuhan izinkan saya merasakan itu sehingga saya tahu kalau orang nggak bisa tidur memang susahnya bukan main. Sehingga minta obat tidur dari dokter. Ya. Yaitu dosis yang bisa membuat kita tidur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Sehingga kita tidak gagal tetapi orang-orang yang berhasil dan sukses Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu terima kasih buat anak kami Timi, ya hambanya Tuhan pakai luar biasa. Biar Tuhan terus memberkati, membuat semua berhasil setiap cita-citanya, ya. Bahkan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus memberkati. Akan dipersiapkan Tuhan lebih dahsyat lagi untuk pelayanan khususnya di tempat ini. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya juga harus sampaikan bahwa ibadah kita tetap berjalan seperti biasa, 2 kali ibadah, yaitu jam 8 dan jam 10. Saya ini boleh latihan sebentar untuk ambil kunci ataupun nada untuk ibadah minggu depan. Ibu Saudara sekalian, saya melihat WL Singer kita memang sudah dahsyat dan luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, namun saya rindu lebih lagi. Sehingga hari Kamis jam 7 malam. Ya, saya undang semua WL Singer, tamborin, pemain musik, bahkan juga CD, bahkan juga panji-panji untuk datang di tempat ini. Saya mau poles dikit lagi biar semakin mantap. Amin. Haleluya. Mau dipoles? Ibu-ibu ke salon dipoles, tambah cantik pulang dari sana. Bapak Ibu hari Kamis dipoles di sini pasti lebih oke pelayanan di minggu-minggu berikutnya. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat pelayanan kita sudah orang banyak tahu dan kemana-mana sudah mereka tahu ini GB Pipa. Dan wajah-wajah Bapak Ibu sudah sering dilihat orang di mana-mana lah ya. Jadi kita mau lebih maksimal lagi. Amin. Haleluya. Sebelum semuanya peralatan diperindah Tuhan, kita juga harus memperindah diri kita. Ya, makanya saya selalu ingatkan yang sudah WL terus belajar terus di rumah. Amin. Sehingga gayanya lebih mantap, ya kan? Ngomongnya lebih oke, nyanyinya juga lebih mantap ya. Jadi nanti hari Kamis saya mau bukan mengajarkan, tetapi saya mau bagikan tips ataupun mungkin banyak hal yang mau saya sampaikan. Jadi usahakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hari Kamis datang ke tempat ini. Yang pertama tadi ada WL, singer, tamborin, terus pemain musik, panji-panji, LCD ya. Jadi biar kita sejalan semuanya. Ya mungkin saat ini WL berkata, waduh ini kayaknya LCD kita kayaknya kurang cekatan. Bukan, komputernya yang kurang kecekatan. Ya, LCD-nya sih mantap-mantap semua ini, pemain-pemainnya. Ya, jadi sebelum semuanya diperlengkapi Tuhan, kita memperlengkapi diri kita dulu. Amin. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi hari Kamis jam berapa? Jam 7 malam kita di tempat ini. Kalau hanya
yang persuasif, saya rasa nggak terlalu numpuk lah ya. Bisa kita buat jarak-jaraknya. Haleluya. Semangat? Oke, dari wajahnya saya lihat, waduh komis kumpul lagi, gimana nih? Saya berdoa, kita semua sehat-sehat, amin. Haleluya. Iya, harus punya iman seperti itu. Dan juga saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, asal datang ke tempat ini, ya pergunakanlah masker kita. Ya, saya buka ini karena memang itu anak saya tadi, jadi nggak apa-apa bergantian. Ya, jadi untuk sarung mic-nya kayaknya itu harus diperlengkapi ya. Nanti boleh nanti di order agak banyakan dikit, jadi kita bisa kasih kepada yang pelayan-pelayan ke depan ya. Nanti dibicarakan selesai ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga kesaksian daripada Pak Pran tadi itu memang itu jelas ya. Apapun kegiatannya selalu telepon saya bawa dalam doa Pak. Apapun itu ya. Makan juga kegiatannya dia bilang doakan Pak. Artinya memang kekhawatirannya kencang sekali ini orang ya. Ini orang kan. Pak Sali bilang tadi tenang, saya kawal katanya. Ya Pak gitu ya. Iya. Ya, jadi jangan takut. Butuh pengawal tinggal hubungi Pak Sali. Ya, mau 2 kompi atau Pak Demetrius juga bisa dikawal ya kan. Yang penting ininya ya kan. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang apapun yang dikerjakan mereka selalu hubungi saya. Dan satu sedikit tambahan sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian, doa kami, takisan kami kepada Tuhan, bukan mereka berhasil jadi mereka memberkati pekerjaan Tuhan, itu kesekian. Tetapi yang kami takutkan, tidak berhasil mereka down, mereka putus asa. Itu yang saya takutkan. Makanya kita kencangin doa. Soal dia menabur di tempat ini memang kita butuh. Itu di pergumulan berikutnya. Tetapi yang pertama jujur. Jangan biarkan mereka putus asa ya Tuhan. Jangan mereka biarkan down Tuhan. Karena mereka sudah tumpahkan semua harapan mereka di situ. Kalau tidak berhasil, tidak gol lagi seperti yang dia katakan. Dia sebagai bapak yang gagal. Dilihat semua adik-adiknya sudah punya rumah, iya kan? Tetapi dia tidak punya. Dan itulah yang selalu diperkatakan kepada saya sebagai gembala. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita doakan keluarga ini. Pak Pran maju terus, tetap semangat, amin. Haleluya. Sudah resmi menikah, berarti resepsinya hari Kamis. Enggak ada amin. Dari orangnya dulu Pak Sali. Ada amin? Oh, sedih. Iya. Jadi kalau sudah sah secara pemerintahan berarti sah suami istri. Tidak bisa diganggu gugat. Berarti resepsinya hari Kamis. Oh amin katanya. Haleluya. Haleluya. Ya, Pak Gembala ini pintar juga ya. Saya yang undang resepsinya dari yang menikah. Kan luar biasa ya. Apapun itu kita nikmat. Mau air putih kayak itu sudah luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat ada yang baru pertama hadir. Boleh bangkit berdiri, tadi pagi ada 4 orang. Ya. Ada keluarga Pak Demetrius tadi pagi ya. Oke, yang di sebelah sini ada yang baru pertama hadir. Ini selalu kita kadang lupa. Kalau ada bangkit berdiri cepat yuk. Ayo kalau ada. Enggak ada sebelah sini? Ada. Atau minggu yang lalu datang enggak diperkenalkan, atau 3 minggu yang lalu. Ayo ada yang perlu diperkenalkan? Gerejaku adalah keluargaku, jadi kita harus kenal satu dengan yang lain. Amin. Ada? Di sebelah sini ada yang baru pertama hadir atau udah datang beberapa minggu enggak diperkenalkan? Oke, puji Tuhan ya. Jadi tadi pagi ada 4 orang, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya tetap semangat, dan kebersihan saya lihat semakin baik ke sininya. Kita pertahankan terus, amin. Sehingga tempat kita bersih. Kebersihan itu kata orang apa? Sebagian daripada iman. Hubungannya kemana? Korelasinya nggak tahu. Tapi yang penting kalau bersih itu enak dipandang dan kita juga nyaman di dalamnya. Amin. Haleluya. Terus Bapak Ibu jangan lupa ikuti doa pagi kita jam 4.40 dan jam 8 malam ya. Bapak Ibu boleh mengikuti khususnya pagi. Ya. Pagi itu jangan pernah lupa. Disitulah kekuatan turun atas kita. Dalam keseharian itu banyak tantangan. Iblis mau merusak hidup kita. Tetapi waktu kita doa,
Tuhan proteksi selalu. Amin, haleluya, amin. Berjuang, kami juga berjuang di tempat ini untuk bisa bangun jam segitu dan eksis jam segitu ya. Jadi Bapak Ibu juga berjuang terus, haleluya. Iya, saya rasa pengumuman tidak lagi. Oke, kita bangkit berdiri semua. Kita akan akhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Haleluya, mari angkat kedua tanganmu, imani pujian ini. Oh, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, katakan dan memperluas dan katakan dan kiranya Tuhan, dan kiranya katakan tanganmu Tuhan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sama-sama, tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya, haleluya. Mari terima pengurapan daripada Tuhan. Oh haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa dari sorga. Oh haleluya. Memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, menguduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu waktu ini terus berjalan. Seiring dari perjalanan waktu, kami banyak menghadapi tantangan. Tetapi bersama Tuhan, kami kuat untuk menjalaninya. Karena jalan-jalan Tuhan adalah jalan-jalan yang terbaik untuk kami jalani. Sekalipun kami lihat kiri kanan baik, indah dan menjanjikan, tetapi satu hal yang kami tahu, hanya jalan-jalan Tuhan yang sampai kepada tujuan. Oleh karena itu biarlah kami terus bertahan dalam setiap apapun. Karena kami tahu waktu kami bertahan dan kami kuat, maka kami akan menerima mahkota daripada Tuhan. Bukan hanya saja di sorga nanti, tetapi di bumi ini Tuhan akan lipat gandakan setiap apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu percaya kalau ada di tempat ini, bahkan ada di rumah mereka saat ini yang sakit, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakitnya, bahkan kami serahkan anak kami misal ke dalam tangan-Mu. Hari ini tidak bisa datang karena kurang fit atau kesehatannya terganggu, sembuhkanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Bahkan Bapak Nugroho sembuhkan, pulihkan keadaannya, sehingga minggu depan bisa datang melayani Tuhan. Bahkan siapapun yang sakit hari ini yang belum kami ketahui, sembuhkanlah mereka oleh darah Yesus, oleh pilu-pilu-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam minggu-minggu ini biarlah minggu berkat bagi kami, minggu kesuksesan bagi kami, keberhasilan bagi kami. Bahkan jalan-jalan Tuhan semakin dibukakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sehingga minggu depan kami boleh datang bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tangan-Mu, percaya dan imani setiap doa-doa ini terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikala engkau pulang dari tempat ini, tidak
ada yang sakit, tidak ada yang membawa virus, tapi pulang dengan kesehatan yang sempurna. Bertemu dengan keluarga, sukacita melimpah-limpah. Oleh karena itu diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan pulanglah dari tempat ini, bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Bapa